Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isu Ganda Dewi dari kelas MKS 5D dengan NIM 1264062131179. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham BVIC, saham GIJ, dan obligasi negara. BVIC atau Bank Victoria International Tbk merupakan lembaga keuangan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri perbankan. BVIC didirikan pada tahun 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 sebagai bank umum. Pada tahun 1997, Bank Victoria memperluas portofolio layanannya dengan memperdagangkan valuta asing dan menjadi bank devisa di tahun 2016. Pada tahun 1999, Bank Victoria telah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Sejak saat itu, Bank Victoria aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi termasuk rights issue dan penerbitan obligasi baik senior bonds maupun subordinate debt. Pada tahun 2007, Bank Victoria mengakuisisi Bank Swaguna yang kemudian pada tahun 2010 berganti nama menjadi PT Bank Victoria Syariah atau BVIS. Selanjutnya di tahun 2022, grup usaha Victoria melakukan restrukturisasi dengan Bank Victoria mendivestasi mayoritas kepemilikan saham BVIS. PT Victoria Investama menjadi pemegang saham pengendali BVIS dan Bank Victoria menjadi pelaksana perusahaan induk KUB Bank Victoria. Bank Victoria telah ditunjuk sebagai bank persepsi berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP 28/PB/2021 tanggal 6 November 2021 perihal penunjukan PT Bank Victoria International Tbk sebagai bank persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik serta memperoleh persetujuan rencana aktivitas baru sebagai bank persepsi berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S22/PB331/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal rencana aktivitas baru sebagai bank persepsi. Pada tahun 2022, Bank Victoria telah memenuhi modal inti minimum sesuai PJOK konsolidasi bank umum dengan melakukan serangkaian aksi korporasi diantaranya penempatan dana setoran modal, right issue, divestasi Bank Victoria Syariah selain secara organik membukukan laba bersih. Selanjutnya analisis harga saham BVIC pada tanggal 8 Desember 2023. Tutup sebelumnya seharga Rp93, rentang hari seharga Rp90-Rp94, rentang tahun Rp84-Rp135. Kapitalisasi pasar 1,43 IDR, volume rata-rata 4,60 juta, rasio P atau E 6,44, hasil dividen 0, bursa utama IDX. Selanjutnya analisis fundamental Bank BVIC atau Bank Victoria bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera, yaitu net profit margin atau NPM adalah persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi presentasinya, maka semakin baik profitabilitas perusahaan. Profitabilitas BVIC baik, yaitu lebih besar dari 10%, tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 20,67% yang pada tahun sebelumnya sebesar 32,18%. Selanjutnya, net profit atau yang juga dikenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya ongkos dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya. Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Earning per share atau EPS adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. EPS merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas suatu perusahaan.
Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Return on Equity atau ROE digunakan untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Profitabilitas kurang baik yaitu kurang dari 15% dengan jumlah 1,6% di tahun 2023. Kompetitor Bank Victoria International yaitu Bank of India Indonesia Tbk, PT Bank Oki Indonesia Tbk, Bank Artha Graha International Tbk, PT Bank Ganesha Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk. KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk didirikan tanggal 12 Januari 1989 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Jababeka berdomisili di Menara Batavia, lantai 25, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kaf 126, Jakarta 10220 Indonesia. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan kawasan industri serta fasilitas dan layanan terkait antara lain perumahan, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pengembangan dan pemasangan instalasi pengelolaan air limbah, telepon, listrik, dan fasilitas lainnya untuk mendukung kawasan industri. Selain itu, perusahaan menyediakan fasilitas olahraga dan rekreasi, dan juga ekspor dan impor barang untuk usaha terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih kawasan industri Jababeka yaitu Jamgo International Ltd sebesar 12,28%, Credit Suisse AG Singapura Trust A atau C 20,2394.006 sebesar 6,59% dan Islamic Development Bank sebesar 6,41%. Pada tanggal 5 Desember 1994, KIJA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham KIJA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 47 juta dengan nilai nominal 1.000 per lembar dengan harga penawaran 4.950 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 10 Januari 1995. Sepanjang Januari sampai September 2020, KIJA mengantongi pendapatan sebesar 1,83 triliun, meningkat dari perolehan di periode yang sama tahun lalu yang tercatat mengantongi 1,41 triliun. Namun di tengah kenaikan pendapatan, KIJA masih merugi 266 miliar. Padahal di periode yang sama tahun lalu, emiten properti ini masih mengantongi laba bersih senilai 66,06 miliar. Kerugian terutama disebabkan adanya kenaikan beban lain-lain menjadi 279,77 miliar, yang bila ditelisik lagi disebabkan adanya rugi selisih kurs 2,291,81 miliar. Adapun posisi kas dan setara kas hingga kuartal 3 2020 tercatat sebesar 1,16 triliun. Selanjutnya analisis harga saham Bank KIJA. Sesuai pada gambar, harga saham Bank KIJA pada tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp129. Rentan hari sebesar Rp129 sampai Rp131. Rentan tahun Rp115 sampai Rp190. Kapitalisasi pasar sebesar 2,69 T. Volume rata-rata sebesar 76,25 juta. Rasio P atau E sebesar 19,06. Hasil dividen 0. Bursa utama IDX. Selanjutnya analisis fundamental saham KIJA. Sama seperti Bank BVIJ bisa dilihat pada gambar.
Net profit atau yang juga dikenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya ongkos dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya. Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. NPM menunjukkan perbandingan laba setelah pajak dengan penjualan. Bank Hijau mempunyai profitabilitas yang kurang baik dengan NPM kurang dari 10%. Pada tahun 2023, NPM Bank Hijau senilai min 27,62%, lebih kecil daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,51%. ROE adalah sebuah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba atau profit dengan ekuitas atau shareholder equity yang dimiliki. Profitabilitas kurang baik dengan ROE kurang dari 15%, yaitu sebesar min 2,65% pada tahun 2023. Earning per share atau EPS adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. EPS merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Untuk kompetitor Bank Hijau yaitu ada Indonesia Prima Property Tbk, Goa Makassar Tourism Development Tbk, Pakuwon Jati Tbk, Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Duta Pertiwi Indonesia. Yang terakhir adalah obligasi negara. Sebelum kita membahas mengenai obligasi negara, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Pihak yang menerbitkan obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunga pada waktu yang ditentukan. Obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dan merupakan jenis investasi yang menjanjikan keuntungan. Terdapat berbagai jenis obligasi termasuk obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Obligasi negara itu sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN atau memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah untuk mendanai belanjanya. Obligasi negara juga dikenal sebagai surat utang negara atau SUN dan dijamin oleh negara sesuai masa berlaku dan ketentuan yang pertama kali diperjualkan di pasar perdana dan pasar sekunder. Obligasi negara memiliki resiko yang relatif rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham. Ada beberapa jenis obligasi dalam obligasi pemerintah, yaitu yang pertama obligasi negara retail Indonesia atau ORI. Obligasi negara retail atau ORI adalah salah satu jenis surat berharga negara atau SBN yang ditawarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk individu warga negara Indonesia atau WNI dan merupakan alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. ORI diterbitkan oleh pemerintah sebagai instrumen pendanaan untuk berbagai kebutuhan program pemerintah seperti pembiayaan APBN untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, sukuk retail atau sukri. Sukuk retail atau sukri adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah dan ditawarkan kepada individu warga negara Indonesia. Produk investasi ini merupakan salah satu jenis surat berharga negara atau SBN yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara. Yang ketiga, saving bond retail atau SBR, yaitu obligasi negara yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar primer domestik yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. SBR merupakan salah satu instrumen investasi yang sering disarankan dan merupakan bagian dari surat berharga negara atau SBN atau surat utang negara atau SUN. SBR dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Biaya dan Risiko DJPPR dan memiliki nilai nominal yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
Keunggulan berinvestasi pada SBR antara lain keamanan, likuiditas, dan imbal hasil yang menarik. Yang keempat, sukuk negara tabungan atau ST. Sukuk tabungan memiliki sifat yang mirip dengan tabungan atau deposito bank, tetapi uang investor akan digunakan untuk membiayai proyek hijau atau green project pemerintah. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi di obligasi negara. Keuntungannya antara lain relatif aman dan beresiko rendah, memberikan potensi keuntungan dari kupon dan capital gain. Harga obligasinya lumayan stabil dan mudah untuk melakukan transaksi, sedangkan kerugiannya yaitu potensi kerugian harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam berinvestasi, tidak bisa dicairkan setiap saat, risiko gagal bayar atau default, dan tidak memiliki potensi keuntungan yang besar sebesar saham.